bangsa ini lengkap sebenarnya. Tinggal yang salah ngaturnya itu. Salah ngatur. Iya. Maka kalau saya melihat selain dari keikhlasan beliau, saya melihat beliau ini, Pak Prabowo itu sebagai miniatur bangsa. Bisa begitu. Ya, seseorang yang sebagai miniatur bangsa. Kenapa? Karena Prabowo darahnya terhimpun dari darah Barat dan darah Timur. Oke. Itu miniatur bangsa. Dan yang pantas memimpin negara ini adalah orang yang berdarah miniatur Indonesia. Oke. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi walang baca cerita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena teman-teman walang baca cerita. Kemanfaatan itu penting. Untuk kita sebarkan seluas-luasnya. Jadi kalau nggak ada yang bermanfaat, nggak usah disebarin. Di HP aja deh. Ya, Kira-kira begitu. siap. Di depan teman-teman ini yang lagi nonton, itu mantan Presma Universitas Darussalam. Darussalam Ambung. Namanya biasa kalau di Maluku atau di Seram, Siap. dipanggilnya Bung On ya. Ya, ya. Bung Wan ya. Ya. Siap. Nama lengkapnya Ridwan Tata Kora dan sebenarnya lebih lengkap aktivitas beliau hari ini di ibu kota ini. Ya. Kenapa harus jauh-jauh dari Seram dan datang ke sini itu aktivitasnya hari ini apa? Ya. Sudah nikah atau belum? Begitu ya. Jadi itu nanti kita konfirmasi teman-teman. Silakan. Tapi abang sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bung Rey. Jadi tak kenal maka tadi sayang. Kira-kira aktivitas hari-hari ini apa, Bang? Ya, saya alhamdulillah saat ini tidak bisa pungkiri bahwa tetap masih jadi aktivis. Jadi aktivis. Tapi sabar dulu di GMNI ya? Ya, di Gemini, Oke. Gerakan Nasional Indonesia cabang Ambon. Nah, sempat berkiprah di KNP Kota Ambon. Oke. Di dunia kampus kebetulan pernah didaulat menjadi Presiden Mahasiswa Darussalam Ambon tahun 2011. Jadi Adinda sekarang dulu dengan mantan presiden. Siap. Oke. Bang, hari ini kan negara ini sebagai anak bangsa ya, apalagi lahir dari GMNI kan doktrin soal tugas dan tanggung. Walaupun kita sebenarnya katonsen di doktrin juga, tapi kan tugas dan tanggung jawab katong kan harus menjaga negeri ini. Indonesia tanpa anak muda kan begini. Kalau katong lihat dari tahun 66 lah sampai ke sini, pokoknya sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini kan yang buat perubahan itu sengaja kaum tua. Siap. Kira-kira begitu Bang ya. Yang melakukan perubahan itu kaum muda. Setuju. Sebagai kaum muda Gen Z hari ini, kira-kira melihat bagaimana sih nasionalisme yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat hari ini. Karena hari ini banyak yang ya mohon maaf hanya KTP-nya tinggal sebagai warga negara, tetapi cara berpikir dan hidupnya agak jauh dari namanya Pancasila. Apalagi bicara soal nasionalismenya kayak agak runtuh begitu. Tapi kira-kira menurut kamu bagaimana? Yang pertama, sebelum kita bicara soal nasionalisme, kita bicara pemuda dulu. Nah, pemuda itu ya father kita, ayah ideologi saya, Bung Karno sudah jelas bahwa di setiap statement perjuangannya untuk kemudian memekarkan bangsa ini menjadi suatu republik, beliau sering bilang begini, ketika aku diberikan orang tua, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hanya sekedar diberikan 10 pemuda akan kugoncang dunia itu. Baru waktu itu saya nggak ada HP, tuh belum ada Telkomsel, belum. Iya. Itu dan itu mendunia. Betul. Statement beliau di Indonesia tapi main dunia. Nah, berarti kita bisa juga harus meneliti sebetulnya siapa sih pemuda atau kepemudaannya seorang Bung Karno. Siapa sih dia? Kok tanpa HP, tanpa alat komunikasi yang canggih modern sebagaimana sekarang, tapi statement beliau itu menggelagar. Dan dunia takut dia. Dia kemudian bisa menyatakan sikap sebagai Indonesia adalah bangsa non-blok. Kita bertanya siapa sih dia? Dan dia bukan orang sembarangan. Kalau cuman zaman itu misalnya tokoh lumayan sekelas dia banyak. Tapi dia bukan manusia biasa-biasa. Nah, sehingga apapun yang dia katakan itu dunia dengar. Nah,
Dan dia tahu bahwa pemuda Indonesia itu adalah generasi masa depan yang gemilang, yang kemudian punya power yang memadai. Makanya dia dengan gamblang mengatakan bahwa kalau aku diberikan pemuda Indonesia 10 saja, aku bisa guncang dunia. Ya. Nah, pertanyaan kemudian dimaksud oleh Bung Karno siapa-siapa aja. Ya. Pemuda seperti bagaimana? Pemuda seperti bagaimana. Nah, itu yang kemudian terlepas dari masa dia, memang kita tahu beberapa tokoh pemuda yang juga seperti yang luar biasa dan mendunia. Tapi kan saat ini kita hidup pada daerah masa modernisasi yang cukup dibekali dengan alat komunikasi dan peralatan-peralatan komunikasi yang modern, tetapi juga kemudian kita tidak bisa melupakan dari mana kita asal. Nah, sehingga bagi saya, pemuda bangsa kita saat ini justru kenapa kemudian Pancasila saja kemudian sudah mulai lenyap dari benak pikirannya, atau nasionalisme itu sendiri mulai terkikis akibat karena budaya yang terkikis. Terpengaruh oleh karena budaya yang bukan budaya kita. Nah, sebetulnya nasionalisme itu adalah barter kehidupan. Barter kehidupan sebagaimana yang dilakukan misalnya di daerah-daerah bahkan Indonesia secara seluruhnya, tapi kan saya lebih cenderung mengambil contoh dari wilayah timur. Kenapa? Karena saya hidup di wilayah timur, lahir di wilayah timur, dan rasakan sebagaimana budaya timur itu. Dan sesungguhnya itu budaya Indonesia. Tinggal kita combine dengan budaya-budaya Indonesia di belahan bumi yang lain di persada Nusantara ini. Contoh, barter. Kita di wilayah timur itu rata-rata dulu itu sering nelayan tukar ikan sama petani. Ya. Itu bagian daripada nilai-nilai nasionalisme, keakrabatan sesama. Nah, kalau kita kemudian konversi dengan nasionalisme secara global atau secara meluas di negara kita, maka harus tidak boleh ada perbedaan antara orang timur, orang tengah, orang barat. Ya. Indonesia. Harusnya. Itu sederhananya nasionalisme kayak gitu. Budaya kita orang timur itu, kalau khusus misalnya saya kasih contoh Maluku, kalau hari ini ada orang Jawa datang tinggal di rumah saya, ada orang Sumatera atau suku di luar timur itu datang tinggal di rumah saya, itu keluarga saya. Ya. Ketika bermasalah dengan tetangga saya di rumah sebelah, justru saya bela orang ini, padahal justru keluarga dekat saya dengan tetangga itu. Tetapi kalau sudah bermasalah dengan orang yang kemudian datang tinggal di saya lebih menganggap itu saudara kandung saya, sehingga saya bela dia. Itu luar biasa nasionalisme kita. Nah, maksud saya, kalau mau bangsa ini utuh, nasionalisme kita ini kemudian terjaga dengan baik, maka budaya-budaya ketimuran itu kita pakai untuk merekat kita semua, di mana kita ini adalah satu persaudaraan yang tidak boleh membeda-bedakan. Kalaupun itu dia kulitnya hitam dan ada kulit putih, kalaupun ada rambutnya keriting, ada rambut putih, itu bukan persoalan. Mukanya panjang atau wajahnya panjang, wajahnya ada separuh yang bulat, itu bukan persoalan. Tetapi pada hakikatnya kita sama-sama ciptaan Tuhan, dan dalam syariat Islam mengatakan bahwa kita sebaik-baiknya manusia adalah dia yang dapat berbuat baik kepada manusia yang lain tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Itu nasionalisme sesungguhnya. Nah, kalau itu kita jaga, saya kira kita tidak bisa diganggu oleh budaya-budaya asing. Ya. Nah, itu. Sehingga saat ini anak muda kita apapun gaya hidupnya, baik gaya hidup di pedesaan, di perkotaan, maupun di kota metro sekalipun, misalnya di Jakarta ini, maka semua kita tetap sama, tidak bisa melupakan budaya daerah-daerah kita masing-masing. Dan saya tahu benar bahwa Indonesia ini dengan beragam budaya, ribuan budaya, tetapi kita tetap berpegang teguh kepada founder pendiri bangsa ini dengan kemudian pencetusan ide-ide nasionalisme pemuda di 28 Oktober lebih kurang 57 atau 70 tahun lebih kemarin sebelumnya, bahwa kita adalah diikat dalam satu kebinekaan tunggal ika. Nah itu, jadi perlu ada perbedaan atau nggak perlu ada perbedaan. Saya kira itu kalau bicara nasionalisme. Oke. Lalu Pilpres ini Bang, jauh sebelum Pilpres, Abang lihat ini kan sumber daya alam kita ini, kebinekaan kita lahir ini sudah beragam. Makanya saya selalu bilang begini, ya kalau beta lahir dari Seram, Abang lahir dari Seram ketika katong ada di Jakarta misalnya hari ini, kalau kita katong lupakan katong punya adat, istiadat, budaya, kebiasaan baik yang sudah ditularkan oleh leluhur, itu kalau hilang maka katong bukan lagi orang Indonesia. Karena lahirnya begitu. Beta bilang katong ini bukan Amerika, Pak.
Yang pulau kosong mereka datang mengklaim membuat satu negara gitu. Katong ini kan lahir dari bangsa-bangsa itu. Jadi kalau kebiasaan adat istiadat kita hilang, ya buat apa? Ini kira-kira begitu. Lalu sumber daya alam kita hari ini luar biasa, Bang. Tapi hari ini masih ada kemiskinan, masih ada pengangguran dan lain sebagainya. Apa tanggapan? Tapi sebelum itu Abang minum dulu. Siap. Kita seruput kopi dan sebatang dulu. Siap. Kita santai ya Bung Rey ya, kita santai, tenang. Ini kemiskinan kita ini, apalagi di SBT ini, Abang katong ini dari The Mother Island, atau Nusa Indah, tepatnya di Kabupaten Serang bagian Timur. Abang bayangkan di SBT itu, kita buat contoh SBT aja lah ya. Di tahun lalu atau hampir 2 tahun ini ditetapkan jadi kabupaten miskin ekstrim. Salah satu kabupaten miskin ekstrim lagi. Bagaimana melihat masalah-masalah seperti itu, Bang? Siap. Kita belum masuk bicara soal kenapa SBT itu menjadi kabupaten miskin ekstrim. Itu juga karena memang efek daripada salah mengelola sumber daya alam kita, dan kemudian keliru menempatkan sumber daya manusia kita. Salah mengelola sumber daya alam dan keliru menempatkan sumber daya manusia. Iya. Ini dua hal yang berbeda tapi ibarat satu mata koin uang yang tidak bisa dilepas pisahkan. Energi. Salah mengelola sumber daya alam. Kenapa demikian? Kita tidak punya data yang cukup untuk meriset sumber daya alam kita ini pada tahapan eksplorasi. Atau verifikasi yang matang untuk bicara soal kalaupun ada ini sumber daya, tetapi dampak alamnya seperti apa. Dan sekaligus pengawasan terhadap yang sudah berinvestasi di daerah. Soal bagi hasil, ini yang nggak jelas. Itu yang saya bilang salah mengelola sumber daya alam. Soal bagi hasil nggak jelas. Sudah begitu, keliru menempatkan sumber daya. Maksud saya, kalaupun ada, kita kan kalau bicara investor datang, itu kita bicara modal. Mereka punya modal adalah peralatan dan uang, kita punya modal adalah tanah ataupun wilayah di mana mereka mau operasi. Sumber daya alam kita tadi. Nah, saya berharap negara kemudian memberikan ruang kepada pemilik aset atau pemilik sumber daya alam ini untuk kemudian membuat komitmen, kalaupun kita tahu bahwa memang segala pengelolaan sumber daya alam, laut, darat, dan udara sebagainya itu diatur berdasarkan regulasi. Tetapi kan hak wilayah kita ada. Nah, ini didudukan jelas bahwa berapa ya persen yang kita dapat bagi daerah penghasil, walaupun kita tahu bahwa di dalam Permen 37 ya kan tahun 2016 soal bagi hasil misalnya taruhlah di migas, itu ada presentasi, tapi menurut saya terlalu kecil. Kalau kita daerah penghasil hanya dapat 4%, dapat apa kita? Nah, itu sama. Yang kedua, pemerintah daerah, pemerintah pusat sekalipun harus kemudian menempatkan putra-putra daerah itu pada vital admin di perusahaan-perusahaan dimaksud agar supaya balance informasinya. Kita sampai data, misalnya saya kasih contoh sederhana, misalnya Carles dan Sitik yang ada di Kota Bolu, Kabupaten Serang bagian Timur, saya tidak tahu adminnya orang mana. Sehingga kita tidak mendapat sumber informasi yang cukup tentang seberapa laba yang ada di perusahaan itu yang kemudian kita combine menjadi untung bersama. Nah itu, karena saya maaf kata, saya mau jujur saja bahwa saya bersedih. Sumber daya alam di SBT itu khususnya migas itu dikelola dari zaman Belanda tahun 70-an. Tetapi hingga detik ini apa yang terjadi di SBT? Andaikan bukan dimekarkan sebuah kabupaten baru itu, maka kita SBT ini menjadi hutan belantara sepanjang ini. Tetapi kontribusi PAD daripada investor-investor yang ada di sana mengeruk perut bumi SBT itu, sampai detik ini menurut saya tidak ada punya kontribusi yang cukup untuk daerah. Sehingga kita biasa-biasa aja. Menganggap perusahaan itu ada dan tiada, sama aja. Makanya kalau sampai detik ini di tahun 2024 ini, Adik cuma bilang urusan rakyat dengan negara ini cuma ada 4 hal. Surat nikah, surat kematian, KTP dan KK, sama
surat tanah, Ya. administrasi aja, makan cari sendiri, Ya. biar perusahaan ada. Betul. Lalu itu contohnya di SBT. Ya. Bagaimana lihat di nasional, Bang? Secara nasional. Apalagi hari ini sekaligus bagaimana Abang melihat pertarungan, ada tiga calon presiden hari ini yang ada pertama itu Pak Anies dengan Pak Muhaimin, Ya. kedua Pak Prabowo dengan Pak Gibran, Ya. yang ketiga Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Ya, ya. Bagaimana Abang melihat itu? Ya. Oke. Yang pertama, saya kira Pilpres itu hanya sebatas ajang untuk kemudian kita rakyat Indonesia mempercayakan siapa mengelola sumber daya alam kita dan mempercayakan siapa untuk kemudian memanfaatkan sumber daya manusia kita. Sebetulnya itu. Kenapa? Karena negara ini potensinya ada di sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya. Pertanyaannya adalah aset kita yang kedua ini, presiden itu siapa yang mengelola dengan baik dan benar dan bisa memperdayakan dan memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik untuk kemudian turut mendesain mau di mana kemana negara ini. Kita punya sejarah panjang tentang berproses di negara, mulai dari orde lama, orde baru hingga reformasi. Dengan tipikal kekuasaan atau tipikal kepemimpinan yang berbeda-beda. Tetapi kan kita belum sampai pada predikat negara maju. Ya. Negara baru beranjak aja susah. Nah, tentu ada yang keliru dalam pengelolaan negara. Terutama mengelola sumber daya dan manusia dan sumber daya alam tadi. Ya. Pemanfaatannya. Nah, maka menurut saya yang pertama sebelum kita bicara soal siapa yang mau jadi presiden, itu kita komitmen dulu. Mau presiden, mau rakyat, kita komitmen puasa. Puasa? Puasa. Gimana itu maksudnya? Karena puasa itu segala agama berpuasa, mengajarkan kita berpuasa. Oke. Puasa baik. Puasa yang sesungguhnya adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang merugikan kita dan kita semua. Merugikan kita dan kita semua. Kalau bicara nasionalis, maka kita semua keluarga. Maka kalau hari ini misalnya, saya yang merugikan bangsa, maka saya sendiri rugi dan kita semua rugi. Ya. Maka diajak puasa. Puasa itu terjadi, menahan diri itu penting. Untuk apa? Agar tidak korupsi. Menahan diri itu penting agar tidak menciptakan kesenjangan sosial. Jangan salah. Kata misalnya kita agak misalnya bicara soal kata atau kalimat yang namanya separatis. Separatis ini kan sesuatu yang haram menurut kita. Kalau benar-benar nasionalis. Ya. Ya kan? Akan tetapi kalau kita memaknai kata separatis itu sendiri adalah upaya untuk kemudian memisahkan kelompok-kelompok atau bagian masyarakat tertentu. Itu kata separatis. Lalu kalau separatis itu kemudian kita tidak bisa lagi hanya sekedar memaknai sebagai upaya membuat negara sendiri. Oh, tidak ke situ saja. Menciptakan kesenjangan sosial itu juga bagian daripada separatis. Ya, itu lebih separatis Itu lebih separatis daripada separatis yang dimaksud oleh memisahkan negara itu. Menciptakan kesenjangan. Membeda-bedakan suku. Ya. Mengemaskan wilayah tertentu dan wilayah tertentu diperakkan atau diperunggukan. Itu separatis yang sesungguhnya. Kejahatan kemanusiaan internasional itu. Korupsi dan lain sebagainya. Bang, lalu itu clear ya soal separatis. Jadi kan kita selalu bilang bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme itulah kejahatan kemanusiaan. Apalagi memisahkan, membeda-bedakan itu daerah satu warna kulit. Padahal Tuhan aja nggak masalah. Ya, Tuhan aja nggak masalah. Apalagi kita manusia biasa. Kira-kira begitu, Bang. Lalu kembali lagi soal Pilpres. Di antara tiga paslon dengan wakilnya masing-masing, apa melihat sumber daya alam dan manusia yang luar biasa ini? Kira-kira menurut Abang ya sebagai anak muda ini, siapa di antara tiga tokoh ini yang bisa mengelola ini dan ke depan bahwa kita berharap Indonesia makin maju dan makin maju? Ini kan kita bicara soal bagaimana kemandirian bangsa. Sekaligus selain kemandirian bangsa, itu kita bicara soal ketahanan kebangsaan. Ketahanan kebangsaan.
Sebab kemandirian bangsa tanpa ketahanan kebangsaan itu juga pincang. Oke. Hal ini saya bilang, oh ini saya orang Indonesia. Tapi bagaimana ketahanan Anda sebagai anak bangsa? Maka yang tadi, kita butuh pemimpin yang ketahanannya juga secara pribadi sudah selesai. Ketahanan dirinya sudah matang. Dari segala hal itu. Dari segala aspek. Ketahanan dirinya sudah matang dari segala aspek. Contoh. Misalnya yang bersangkutan dari sisi keagamaan. Ya kalau predikat haji misalnya itu tidak usah lagi diragukan. Ya. Karena itu khusus orang muslim, ya haji itu dijunjung. Ya. Kalau orang yang kemudian Allah kasih petunjuk untuk ke Mekah, itu agamanya sudah lumayan beres atau beres gitu. Kalau tidak diberikan hidayah, kalau agamanya nggak beres. Dia sudah selesai lah urusan agama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan yang mau dipilih, urusan perut udah selesai. Masalah kita selama ini masalah itu. Masalah itu. Sebab kenapa orang korupsi? Karena perutnya masih kosong. Masih bunyi. Sehingga dia menggerakkan tubuh-tubuh yang lain untuk bergerak. Karena bunyinya dari bawah, dari perut. Iya. Itu saja sebetulnya. Nah, kalau perut itu bunyi, otak juga dipengaruhi. Oke. Otak sudah dipengaruhi, maka seluruh tubuh ini terpengaruh. Sejujurnya korupsi itu berawal dari gerak tubuh. Kekosongan perut ini berbunyi yang kemudian mempengaruhi otak, maka gerak tubuh secara utuh terpengaruh kepada yang negatif. Karena yang bunyi-bunyi itu, ribut-ribut itu sesuatu yang memang dangkal. Nah, maka kita cari orang yang kemudian perutnya nggak bunyi lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain ketahanan dirinya bagus, perutnya nggak bunyi lagi, perutnya udah matang, orangnya juga punya keikhlasan. Harus ikhlas. Itu ilmu paling tinggi. Paling tinggi. Karena ikhlas itu surga. Ikhlas itu kebaikan. Ikhlas itu kesejahteraan. Ikhlas itu kenyamanan. Jadi siapapun dia yang kemudian pingin mengatur lalu tidak ikhlas, maka saya yakin sungguh bahwa pengaturannya akan tidak jelas. Pengaturannya tidak akan jelas. Karena tidak ikhlas. Kalau dia yang ikhlas itu, maka dia yang matang. Matang dari segala sisi ketika dia ikhlas. Saya kira kecenderungan ini dari ketiga paslon ini. Saya tidak bilang bahwa si A tidak baik, si B tidak baik dan seterusnya. Tetapi bagi saya, dari ketiga ini ada yang bicara keikhlasan, ada yang jauh lebih ikhlas dari dua di antara tiga ini. Ada satu di antara tiga ini yang paling ikhlas. Menurut saya adalah Pak Haji Prabowo Subianto. 02 ya. 02 yang menurut saya sangat ikhlas. Bicara kecerdasan, bicara kepandaian bercakap, ataupun kepandaian melangkah sekalipun, kalau tidak ikhlas semua akan jadi runtuh. Saya kasih contoh sederhana saja. Kalau hari ini kita bicara Nusantara, itu bicara soal Nusa Antara. Dua kata yang berbeda. Nusa artinya pulau, Antara artinya jarak. Konon cerita rakyat bahwa kenapa ada Nusantara? Karena ada anak suku bangsa Indonesia ini yang kesehariannya bisa melangkah dari pulau ke pulau. Itu yang disebut dengan aktivitas Nusantara. Dan sampai detik ini masyarakat itu dan suku itu masih ada. Kita berkaca dari situ. Soekarno berkaca dari aktivitas itu yang kemudian merakit ataupun merekat bangsa ini. Pulau-pulau yang berbeda itu, orang-orangnya direkat menjadi satu yang disebut dengan bangsa Indonesia. Itu konsumsi pemikiran dari Bung Karno karena terobsesi dengan aktivitas masyarakat atau suku tersebut. Dan itu yang kemudian sepanjang ini tidak terpublikasi. Tapi suku itu ada. Dan itu ada di wilayah timur. Dan bisa, kalau mau dirilis, bisa dijumpai mereka. Nanti orang melihat itu menjadi kehidupan sisi lain. Tapi itulah kelebihan. Dan namanya bangsa, makanya bangsa ini lengkap sebenarnya. Tinggal yang salah ngaturnya. Maka kalau saya melihat dari selain dari keikhlasan beliau, saya melihat beliau ini, Pak Prabowo itu sebagai miniatur bangsa. Bisa begitu? Ya. Seseorang yang sebagai miniatur bangsa. Kenapa? Karena Prabowo darahnya terhimpun dari darah
barat, dan darat timur. Oke. Itu miniatur bangsa. Dan yang pantas memimpin negara ini adalah orang yang berdarah miniatur Indonesia. Oke. Nah, kalau kemudian ditanya kenapa harus pilih Prabowo, itu tadi. Karena Prabowo adalah sosok pemimpin yang hadir sebagai miniatur bangsa, anak bangsa. Darahnya adalah darah timur dan Jawa Barat, darah barat. Darah Indonesia Barat dan darah Indonesia Timur. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa tengah pun terhimpit di dalamnya, dan dia bagian dari itu. Iya. Jadi anaknya ataupun pemimpin kita yang sangat nasionalis adalah Prabowo. Karena bicara soal sikap, bicara soal pola laku, itu bersumber dari genitas. Ya. Saya kenapa kemudian melihat seorang Prabowo itu kemudian sangat ikhlas? Karena itu tadi, dari genitasnya. Genitasnya adalah genitas yang kemudian di dalamnya sudah terkafir anak bangsa secara utuh. Sehingga menurut saya yang paling pantas memimpin anak bangsa itu adalah dia yang sebagai miniatur anak bangsa. Baik. Lalu hari ini kan apa namanya? Masih terakhir Bang, masih hari ini juga soal konflik. Ya. Konflik kepentingan hari ini. Lalu masyarakat ini yang ditakutkan juga adalah jangan sampai urusan pilpres kita ini terpecah belah. Yang tadi Abang jelaskan banyak gitu nanti. Jadi tidak akan utuh lagi Nusantaranya. Ketika pilpres ini salah satu penentu untuk bagaimana merawat dan menjaga itu. Sebelum sebagai anak bangsa, kira-kira pesannya kepada kepada kandidat presiden tiga ini dan pesan kepada rakyat Indonesia, mobil khusus buat penyelenggara dan aparat keamanan. Saya lanjut dulu, kemudian sebelum kita masuk pada closing statement, saya lanjut. Sudah begitu, Pak Prabowo juga kemudian mengambil atau meminang seorang Gibran Buming Rakabuming sebagai anak muda. Yang ini saya selain nanti kemudian melihat genitas seorang Haji Prabowo Subianto, lalu pola laku selanjutnya adalah meminang seorang Gibran yang kemudian menjadi pasangan yang nasionalis banget, mengcombine generasi matang dengan generasi muda, yang beliau tahu bahwa betul-betul beliau seorang Prabowo itu nasionalis dan memahami benar soal apa keinginan Bung Karno, father bangsa ini. Bahwa di kontestasi politik itu pemuda tidak boleh tinggalin. Mari kemudian kita satukan visi, semangat kaum matang dengan kaum muda. Jangan ada kaum tua. Saya katakan jangan ada kaum tua. Karena memang perubahan itu nggak ada kaum tua. Dari Indonesia sejak merdeka itu kaum muda semua. Dan saya tidak bisa bilang bahwa orang yang berusia 50 ke atas itu kaum tua, tidak. Saya bilang kaum matang. Kita jangan kemudian memetakkan semangat usia itu, karena belum tentu juga anak muda yang bisa punya semangat yang sama. Betul. Tetapi saya lihat ini pasangan yang paling komplit, di mana semangat anak muda Indonesia yang terpatri pada seorang Gibran dan semangat usia kaum matang yang terpatri pada seorang Prabowo Subianto, dan itu dikombin menjadi satu, saya kira nasionalis panah. Dan ini pasangan tidak perlu diragukan. Ini pasangan sudah terafiliasi di dalamnya keinginan-keinginan semangat muda maupun semangat matang di dalamnya. Itu. Nah, di akhir percakapan kita, Bung Rey, baca cerita kita ini, saya ingin pesan aja buat seluruh tim-tim pemenang, partisan maupun pendukung partai politik yang saat ini sudah jelas mengusung dan mendukung ketiga paslon ini. Sebagai anak bangsa, saya mau bilang kita berawal dari pesta demokrasi. Kalau pesta itu sesuatu yang meriah, pesta itu sesuatu yang menggairahkan, pesta itu sesuatu yang gembira. Lalu kenapa harus kemudian berakhir dengan kebencian? Jangan dong. Pesta itu dilakukan dengan anggaran negara atau uang rakyat yang begitu besar, harusnya berakhir dengan kegembiraan. Bukan berakhir dengan kekacauan, bukan berakhir dengan
agenda-agenda yang kemudian mencabik-cabik stabilitas keamanan bangsa. Itu tidak boleh. Marilah kemudian menjadi kita politisi yang dewasa, menjadi masyarakat yang dewasa, menjadi masyarakat politik yang dewasa. Bahwasannya pemilu adalah suatu proses pesta euforia pilihan. Masa menyampaikan atau menyalurkan hak asasi seseorang itu harus kemudian berujung dengan pertengkaran? Oh, jangan. Berujung dengan kebencian, jangan. Padahal ini hak asasi yang kita meluahkan. Ya harus berujung dengan senyuman, saling rangkulan, dan sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa strategi-strategi tim pemenang dan partisan itu berbeda-beda, tetapi perbedaan itu tetap kita kembali kepada politik Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dasar politik negara ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu politik Bhinneka Tunggal Ika, politik kebangsaan yang sesungguhnya. Berbeda-beda dalam berpolitik, tapi tetap satu tujuan. Kita berpegang teguh kepada itu, maka saya kira bangsa kita akan menjadi bangsa mandiri, bangsa cerdas, dan bangsa dewasa. Saya kira seperti itu. Baik, luar biasa. Tapi pesan buat anak muda dulu. Siap. Buat anak muda, saya kira representasi kita jelas. Representasi kita jelas, marilah kita menjadi anak muda yang cerdas, anak muda yang beriman dan bertakwa, dan bersabar. Dan sekaligus anak muda yang ikhlas dalam memperjuangkan hak-hak kerakyatan. Untuk itu, kalau sepaham dengan saya, semisi dengan saya, mari kita dukung saudara kita, Bung Gibran Bumi Rakabumi. Baik, Bung On, itu kawan-kawan lomba cerita. Siap. Tadi ceritanya luar biasa. Siap. Karena memang bukan anak muda, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kira-kira ya. Siap. Jadi perubahan ini ada di anak muda ya. Siap. Tidak ada perubahan di bangsa ini Siap. lahir dari kaum tua. Siap. Tapi anak muda lah yang bisa itu. Hari Siap. ini bupati kita banyak yang muda. Ya. Anggota DPR, Ya. terus gubernur. Siap. Hari ini ada calon wakil presiden yang muda. Siap. Pilihan ada di tangan teman-teman. Teman-teman. Di Walang Bacerita hanya memberikan Siap. inilah vitaminnya. Siap. Kalau mau lihat vitaminnya enak, ya silakan diminum kan. Siap. Gitu. Kalau vitaminnya gak enak ya udah. Udah. Begitu. Yang jelas kita ketemu lagi dengan Beta Bung Rey di konten-konten selanjutnya di Walang Bacerita. Terima kasih. Siap. Bung On, Terima kasih banyak. sehat-sehat Siap, terus. siap. Amin. Datang di Walang lain. Siap. Amin. Siap. Kita akan hadir di sana. Insya Allah. Siap.